Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Yogi. Di video sebelumnya gue udah ngasih tahu kalian gimana caranya gue bikin komputer dari nol. Di video kali ini gue mau ngelanjutin video yang sebelumnya. Gimana caranya gue ngerakit komputer itu dari nol, dari bener-bener nggak ada rakitan apa-apa sampai jadi kayak gini. Oke, langsung aja ke pembahasan kita di topik ini ya. Pertama itu gue naruh motherboard, prosesor, RAM, sama SSD-nya di satu tempat. Yang lainnya kita singkirin dulu. Nah, pasang prosesor ke motherboard-nya. Soketnya dilepas dulu. Setelah soketnya dilepas, itu ada soket juga buat naruh fan. Kalau prosesor yang gue pakai ini, dia itu nggak pakai soket yang bawaannya ini. Jadi dicopot dulu sekalian, biar nanti gampang. Nah, setelah selesai kita copot, itu prosesornya dimasukin. Masukin prosesornya itu di belakang chipnya ada pointer. Nah, di motherboardnya, di soket motherboardnya itu juga ada pointer, itu tinggal kita pasin aja. Kalau udah selesai pas masuknya, baru kita lock lagi. Nah, setelah kita lock, kita pasang fan. Oh ya teman-teman, ini sebelumnya gue ada kesalahan nih ya. Kesalahannya kenapa? Ini fatal sih, ya bodoh, fatal dan bodoh gitu loh. Ini bisa buat ngingetin kalian juga. Jadi gue beli prosesor ini kan online ya. Nah, setelah gue cek, chipsetnya gue cek, fan-nya gue cek, ternyata di fan-nya itu kan udah ada thermal paste. Nah, itu gue naruhnya sembarangan, jadi beleberan kemana-mana. Sehingga gue harus ganti lagi dengan thermal paste yang baru, yang gue beli. Ya, Arctic itu ya. Jadi gue hapus dulu dari fan-nya, thermal paste yang lama, terus gue kasih thermal paste yang baru di prosesornya. Itu gue ngasihnya gue ratain. Setelah gue ratain, ya gue pasang lagi fan-nya. Gue pasang terus gue baut lagi empat-empatnya, tapi bautnya juga nggak usah terlalu kenceng. Yang penting dia nempel di prosesornya. Kalau udah nempel, ya kita masukin soket prosesornya ke motherboard. Yang CPU fan 1 ya, soalnya fan gue ini tuh bukannya water pump, jadi di CPU fan 1 itu udah cukup. Oke, selanjutnya gue masang RAM. Masang RAM ini ada sedikit aturan dari motherboardnya ya. Ya kalau misalnya kita nggak ikutin, itu RAM-nya itu nanti nggak kebaca. Nah, di sini gue udah download ya spesifikasi dari web resminya ASRock. Jadi untuk RAM yang gue pakai ini kan GLDDR4 266 MHz. Dia itu dual rack. Jadi gue masangnya itu di slot A2 dan di slot B2. Kalau misalnya kalian pakai yang single rack, kalian bisa pasang di A1 sama di B1 seperti yang udah ditunjukin di situs resminya ini ya. Jadi ya udah langsung aja gua masukin ke slot A2 dan B2. Ya, itu gua masukin sampai dia bunyi klik. Nah, setelah gua selesai pasang RAM, gua pasang SSD. Pasang SSD ini juga ada sedikit aturannya ya. Kalau yang kita nggak bener masangnya, maka komponen yang lain tuh nggak bisa bekerja. Gue udah ambil gambarnya nih dari situs resminya ASRock ya. Jadi di sini tuh ada dua M2 SSD ya, yang atas buat NVMe, yang bawah buat mSATA. Di situs resminya ini mereka nyebutin kalau misalnya kita pasang M2 SSD NVMe, ya kita nggak bisa pakai PCI yang 4. Tapi kalau kita pasang M2 SATA, kita nggak bisa pakai port SATA yang ketiga dan port SATA yang keempat. Nah, di sini gue pasang yang NVMe, otomatis gue nggak bisa pasang yang PCI 4. Cara pasangnya juga gampang, tinggal masukin aja ke slot NVMe-nya, nanti dimiringin sedikit, terus ditekan ya, sampai dia masuk, klik gitu. Nah, kalau udah masuk, ini ada baut kecilnya. Bautnya ini udah disediain sama motherboardnya kalau punya gue ya. Jadi baut khusus buat M2. Nah, itu tinggal dipasang aja bautnya. Kalau bisa tuh masangnya pakai obeng yang ada magnetnya. Kenapa? Biar bautnya tuh nggak copot-copot. Soalnya part-part kecil gini emang agak susah ya kalau nggak biasa kita masukinnya nih. Kayak gue nih, gue juga baru masukin gini agak susah. Makanya gue pakai obeng yang ada magnetnya. Ya tinggal dimasukin, terus dikencengin deh. Nah, setelah semua komponen gue selesai pasang di motherboardnya baru gue pasang ke casing. Biar gampang. Di motherboardnya,
Ini ada 7 baut. Jadi bautnya ini gue pasin ke baut yang ada di casing. Biasanya di casing itu ada racer. Nah, kalau ada yang kurang-kurang, kita tambahin racernya. Gue tambahin racernya. Tapi di sini gue ada hal yang bodoh juga sih. Gue pasang motherboardnya itu, baru gue tahu belakangan kalau ternyata back panelnya itu belum gue pasang. Makanya ini harusnya sebelum pasang motherboard ke casingnya, kita pasang dulu back panelnya ke casingnya. Setelah motherboardnya kepasang, baru gue pasang VGA-nya. Kenapa gue pasang VGA-nya terakhir? Ya biar gampang masuknya. Soalnya kalau gue pasangnya duluan, itu agak susah nanti masuk buat motherboard dipasang ke casingnya ya. Jadi pasang VGA-nya tuh gampang ya, tinggal dimasukin ke slot PCI-nya. Tapi sebelumnya tuh casingnya dipatahin dulu tuh, belakang casingnya tuh ada yang harus dipatahin kalau di motherboard gue ya. Setelah gue patahin baru gue pasang. Setelah gue pasang VGA-nya, gue pasang harddisk dan power supply. Ya, di casing ini ya, enaknya kenapa nih? Karena harddisknya ini nggak perlu dibaut. Jadi, casingnya itu udah menyediakan tray khusus buat naruh si harddisknya ini. Ada tray yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Tinggal dipasang ke harddisknya, terus kita masukin ke slotnya. Ya, untuk CPU-nya lebih gampang lagi. Dia udah nyediain space sendiri buat CPU-nya, jadi gue tinggal masukin, terus gue baut dari luar nih, 4 baut power supply-nya. Sorry, bukan CPU ya, power supply-nya. Nah, selesai gue pasang hard disk sama power supply, gue pasang fan-nya. Di sini gue pakai 5 fan. Jadi, gue pasang di depan 2, di atas 2, dan di belakang 1. Kebetulan gue saat beli casingnya ini kan udah dapet fan ya. Jadi ya udah gampang deh, gue tinggal pasang fan-nya sesuai dengan posisi yang gue mau aja. Selanjutnya, gue masang port dari power supply ke motherboard-nya. Ya, kan mesti ada supply listrik ya. Jadi, gue masukin nih. Nah, pertama tuh gue masukin port buat prosesor. Jadi, di sini ada port yang 8 pin ya, itu gue masukin ke soketnya. Terus ada port buat fan belakang, gue masukin juga. Nah, port buat 20 plus 4, gue masukin juga. Gue colokin. Terus ada buat VGA-nya, 6 pin. Di sini ada port USB. Terus ada port buat SATA. Ya, karena gue pakai yang NVMe, jadi SATA-nya masih bebas semuanya bisa gue pakai. Terus ada port buat audio. Di motherboard nih letaknya di paling kiri bawah. Terus ada port buat USB 2. Kalau yang biru tadi USB 3 ya. Nah, di sini gue pakai splitter ya buat menghubungkan fan-fan yang ada di casing ini. Karena gue baru tahu kalau ternyata Mobo gue ini support cuma 3 fan buat casing. Makanya gue pakai splitter. Kabel splitternya gue pasang, dan belakangnya di belakang casingnya tuh gue tempelin splitternya biar kabelnya tuh nggak berantakan. Gue pakai splitter ini buat 3 fan ya, fan atas 2 sama depan 1. Itu gue gabungin semua di splitter ini. Nah, splitter ini tuh nyambungnya ke chassis fan 2, karena chassis fan 1 udah gue pakai buat fan belakang. Untuk satu fan depannya, gue sambungin langsung ke kabel Molex-nya. Karena sambungannya tuh nggak panjang juga ya kalau yang buat splitternya. Jadi yang paling cepet dan paling mudah ya gue pasangin ke kabel Molex-nya. Nah, kabel Molex dari power supply ini gue sambungin juga ke kabel buat harddisk ya, buat power harddisknya. Nah, itu gue sambungin juga. Jadi power buat harddisk sama buat fan depan itu satu kabel dari power supply. Habis itu ya udah gue rapihin aja deh kabel-kabel yang nggak kepake. Karena kan power supply-nya belum modular, jadi ya masih banyak kabel yang berantakan lah ini sebetulnya. Setelah semua kabel udah terpasang, baru deh gue pasang casing CPU-nya. Jadi itu semua rapet.
Kenapa gue pasang? Biar sebetulnya kan ada beberapa orang yang suka buat ya udahlah gue nggak usah pasang casingnya biar net terbuka. Tapi kalau gue pribadi sih gue tuh lebih suka semuanya rapet. Karena nanti di dalam situ ada ruang vakum ya yang ngebikin tuh fan-nya tuh bekerja secara maksimal. Nah, setelah semuanya udah kepasang, baru nih gue mengkoneksikan antara CPU dengan monitornya. Jadi gue pakai kabel HDMI di sini. Kabel HDMI-nya ini gue colok ke VGA eksternal ya, VGA GTX gue. Yang satu lagi gue colokin HDMI-nya ke monitor. Setelah gue pasang kabel HDMI, selanjutnya gue pasang keyboard sama monitornya. Kebetulan yang gue pakai di sini wireless ya. Jadi gue pasangin wireless keyboard sama mouse-nya itu di tempat di belakang di back panel casing CPU-nya. Nah, ini gambar setelah komputernya gue nyalain ya. Kita bisa ngeliat RAM-nya udah kebaca nih, dual channel 8 GB. Nah, ini komputernya udah gue nyalain ya. Gue pakai stabilizer juga. Prosesornya juga udah kebaca. Ryzen 5 ya udah bener, speednya udah bener, semuanya udah bener. Terus gue mau lihat storage-nya, kebaca juga nih. Ada SSD-nya sama ada hard disk-nya. Udah kebaca. Oke teman-teman, sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian punya masukan, kritik, atau saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Terus support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.